welcome back again bareng sama Saya Podcast. Balik lagi gue Ara Delmora Prinsa yang udah ada di studionya Saya Podcast. Dan hari ini Ara gak sendiri karena udah kedatangan sama narasumber yang luar biasa, wow banget ya. Selain menginspirasi banyak friends yang ada di luaran sana, punya bakat yang luar biasa banget, cantik, ganteng ya. Terus juga apalagi ya, pokoknya kalau ngomongin tentang yang satu ini tuh gak akan ada habisnya loh friends ya. Ini juga salah satu banyaknya permintaan para friends yang ada di luaran sana untuk didatangin narasumber ini ke studionya Saya Podcast. Akhirnya kita wujudkan permintaan kalian semua friends ya. Hari ini di studionya Saya Podcast, Ara udah kedatangan bersama dengan pemenang Jakarara Kota Cirebon 2022. Yeay. Oke, kita sebutnya biasanya Jakarara Utama Kota Cirebon 2022. Oh iya. Betul ya. Oke, dan ini juga salah satu pemenang juga friends ya dari Jakarara Kota Cirebon 2022. Ada Muhammad Farel Maulana. Halo friend. Oke, dipanggil Farel ya? Iya, panggil Oke, Farel. Dan juga ada Kintara Riela Cesiona. Bener gak sih dibacanya Cesiona? Bener. Oke. Cesi, friend. Cesi. Paling enak kalau misalnya kita manggil panggilan aja kali ya. Iya. Oke, Farel sama Cesi nih, friends ya. Farel dan Cesi ini udah pakai apa namanya sayang ini? Selempang. Selempang ya, bukan selendang bukan ya. Kalau selendang tuh udah kayak film-film apa gitu kan ya. Jadi selempang dari Jaka Utama Kota Cirebon 2022 dan juga Rara Utama Kota Cirebon 2022. Nah, ini biasanya kalau kebanyakan orang-orang atau friend-friends di luar sana kan kadang banyak yang nggak tahu ya sayangnya Jakarara itu apa sih gitu kan ya. Boleh dikasih tahu nggak sama friend-friends yang lagi pada nonton nih malam hari ini? Boleh. Jadi gini, mungkin singkatnya Jakarara itu apa sih, banyak yang nanya kan. Banyak anak muda yang nanyain mau ikut Jakarara tapi nggak tahu Jakarara itu apa. Iya, Jakarara apaan sih gitu kan? Mungkin simpelnya Jakarara itu adalah tourism ambassador. Oh, oke. Jadi tourism ambassador itu bergerak di bidang apa aja? Terutama kita bergerak di bawah kepemimpinan Dinas Budaya dan Pariwisata, disebut dengan Disputpar. Oke. Tugas kita tuh ngapain aja? Selain mempromosikan apa yang ada di Kota Cirebon, kita juga turut andil sebagai kolaborator. Kolaborator ini dari banyak banget komunitas atau lembaga-lembaga yang ada di Kota Cirebon yang mengadakan kegiatan atau event, dan biasanya Jakarara itu ada turut andil di dalamnya gitu. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Ada tambahan dari Cesi? Izin nambahin aja, kalau misalkan Jakarta itu kan kegiatan tahunan rutin ya, itu mencari pemuda-pemuda di Kota Cirebon yang cerdas tadi, terus habis itu berpenampilan menarik, pribadian yang bagus, yang ada bakatnya. Pokoknya tujuan dari Jakarta ini untuk meningkatkan pariwisata Kota Cirebon, terus mempresentasikan budaya apa aja sih yang ada di Kota Cirebon. Oke, jadi salah satu brand ambasadornya Cirebon juga nih, sebagai pemuda-pemudi. Jadi yang dipasangkan, kalau laki-lakinya disebut Jaka, wanitanya disebut Rara, dan gue Ara ya. Jadi jangan sampai salah pemirsa. Oke. Guys, kalau tadi kan udah dikasih tahu Jakarara itu apa gitu ya. Ada ini nggak sih, misalnya kalau mau ikutan Jakarara tuh harus dia cantik, ganteng. Karena kalau misalnya Kak Ara lihat nih ya, wah yang ikut Jakarara tuh emang bakatnya harus segudang banget. Dia harus punya banyak menguasai beberapa bahasa gitu misalnya. Itu apa aja sih? Apa gitu loh syaratnya buat ikut Jakarara gitu? Pastinya ada syaratnya ya, tapi enggak itu kok, jangan takut gitu. Aduh. Apakah menimbulkan persepsi bahwa Jakarta itu harus cantik banget? Ya ampun. Pokoknya yang penting berpenampilan menarik. Oke. Kan berpenampilan menarik itu bukan dari wajah aja. Betul. Gimana cara ngomong, gimana cara bersikap, itu berpenampilan menarik. Terus itu umurnya itu pemuda-pemudi kan, jadi 17 sampai 23.
17 sampai 23 tahun. Iya. Oke. Terus mungkin tingginya proporsionalnya kalau wanita itu di 155, kalau di jangkanya itu 160 ya, 165. Ya, Sekitar 165. Yang pasti punya bakat dan mau berkontribusi untuk kota Cirebon. Oke. Bakatnya itu apa? Random? Apa aja gitu? Boleh, bisa nyanyi, bisa nari. Kita banyak ya, ada yang puisi juga. Ada yang puisi. Oh gitu, oke. Pokoknya intinya harus punya skill yang bisa ditunjukin juga ya ke juri-juri nanti yang akan menilai Jakarara itu layak apa tidak keluar menjadi pemenang atau Jakarara utamanya ya. Oke. Nah, pas Farel sama Cesi nih ikutan Jakarara, apa sih yang bikin ngedorong Farel sama Cesi tuh? Iya deh, aku mau ikutan gitu. Apa support dari orang tua, pacar, atau misalnya memang kemauan diri sendiri karena mau mengeksplor bakat yang dimiliki? Itu biasanya gimana? Oke. Mungkin saya dulu ya. Boleh Farel dulu. Kalau motivasi saya sendiri untuk mengikuti ajang ini tuh awalnya didorong kampus. Oh, kampus. Oke. Awalnya didorong kampus. Pada akhirnya awalnya sih masih bingung tuh Jakarta tuh apa sih. Akhirnya saya riset. Dan ternyata kompetisi itu tuh masih berkesinambungan dengan jurusan kuliah saya. Kebetulan saya berkesinambungan di dunia pariwisata atau perhotelan, yang dimana Jakarta ini sangat ada kontribusinya banget di pariwisata kota Cirebon gitu loh. Jadi menurut saya ketika saya mengikuti Jakarta Kota Cirebon ini bisa meningkatkan skill saya terutama di bidang pariwisata. Oke. Jadi skillnya mau diasah juga nih di sini. Akhirnya itu yang memotivasi, terus dapat dorongan atau support juga dari kampus ya. Dari kampus. Dosen-dosen semua orang tua udah pasti dong dukung ya. Oke, kalau itu Farel. Kalau Cesi gimana sayang? Kalau saya sendiri pertama tahu Jakarta itu lewat sosial media. Sosial media. Terus habis itu ada teman saya juga yang jadi alumni dari Jakarta. Terus waktu itu kayak ngeliat gitu, wah kayak seru nih, apa nih event apa? Ternyata dia itu ikut Jakarta Kota Cirebon. Jadi akhirnya pas tahun 2022 kan lagi COVID, jadi akhirnya ngapain ya di Cirebon? Akhirnya ikut deh ajang Jakarta ini, karena walaupun pendidikan nomor 1 tetap aja kan harus nambahin soft skillnya. Jadi aku nyari explore banyak hal di situ. Oke, karena tadi ngobrol juga nih friends ya di luar tadi sebelum kita take, katanya Cesi sendiri kan kuliahnya nggak di Cirebon. Kalau Farel kan memang di Cirebon gitu ya. Kalau Cesi itu kuliahnya di Bandung guys ya, salah satu perguruan negeri yang ada di Bandung, dan ketika mengikuti Jakarta itu pas lagi COVID ya. Jadi kan kuliahnya via Zoom gitu ya. Ini kayaknya faktor keberuntungan banget ya Cesi ya. Jadi bisa fokus di antara keduanya ya nggak sih? Oke, kuliah gitu kan, karir juga gitu. Tapi happy nggak sih kalian berdua ketika umumkan gitu kan jadi pemenang dari Jakarta Utama Kota Cirebon 2022? Apa yang saat itu lagi dirasakan? Farel dulu deh. Happy sekaligus kaget. Oh my god. Kaget. Bisa kaget ya? Iya, bisa kaget. Jujur dari awal ikut kompetisi ada perasaan sedikit insecure dalam diri saya awalnya. Tapi pada akhirnya ketika berkesinambungan saya berpikir bahwa saya udah terjun nih, berarti udah jangan setengah-setengah lah gitu kan ya. Udah terlanjur lembab, basah aja sekalian gitu. Akhirnya di situ menimbulkan motivasi saya bagaimana cara saya untuk bisa menampilkan yang terbaik apapun hasilnya. Dan pada akhirnya terumumkan sebagai pemenang, itu kaget. Karena jujur saingan kita pada saat itu tuh keren banget. Oh my god. Keren banget ya. Dan mungkin di antara para jajaka saya termasuk yang paling muda. Waktu itu Farel ikutan Jakarta usia berapa tuh? 19 tahun. 19 sekarang? Sekarang 20. Jadi karena ada faktor usia yang membuat diri saya insecure juga, dan ketika berkesinambungan di kompetisi itu saya berpikir bahwa saya juga bisa loh. Saya juga bisa. Jadi buat mungkin anak muda di luar sana yang masih punya insecure tentang saya masih muda nih, saya takut bersaing dengan orang yang lebih tua. Betul. Itu justru jangan. Karena ketika kita masih muda justru tunjukkan bahwa semangat muda itu pasti ada. Nah, tunjukin apa yang kita punya, apa yang kita bisa, karena nanti bakal dilihat sendiri hasilnya sama semua teman-teman yang ada di luar sana ya Rel ya. Kalau Cesi sendiri gimana tuh? Kalau ikut ajang seperti ini buat aku juga pertama kali. Ini baru pertama kali, terus habis itu lihat finalisnya itu banyak banget yang berbakat, karena biasanya udah pada ikut ajang-ajang seperti ini tuh udah berulang kali, dan itu waktu pertama kali. Jadi
yaudah deh cobain aja dulu. Sama kayak Farel, bener-bener tadinya nggak pede gitu ya. kita juga termasuknya yang diem-diem ya, di pas lagi di karantina. Nah terus habis itu dimotivasi sama para senior. Nah terus jadi dari situ jadi kayak tumbuh rasa menggelora ingin menang gitu. Karena salah satu mentor kalian juga nih, kemarinnya juga mampir nih di Sia Podcast, Ade Opik ya, mentor untuk public speaking gitu ya. Jadi emang ini berkesinambungan banget nih ya, friends ya. Kemarin kita ngobrol-ngobrol sama mentornya, terus juga sempat sama Jakarta Top 6 juga ya. Sekarang bareng sama Jakarta yang utamanya ya. Jadi saat itu Farel sama Cesi tuh ngerasa happy banget dan gak nyangka, mungkin kaget ya, surprise banget gitu kan. Tapi apa sih menurut Farel sama Cesi penilaian saat itu yang menjadi nilai plus, poin plusnya juga untuk bisa menang di Jakarta tuh apa sih kira-kira yang Cesi sama Farel tuh lihat dari penilaian juri-juri? Farel dulu deh boleh. Mungkin tadi udah disebutin sama Cesi sedikit ya. Bagaimana sih syaratnya cara masuk ke Jakarta? Terutama mungkin salah satunya ada yang berpenampilan menari, harus cantik, harus pintar dan lain-lain. Sebenarnya mungkin kalau saya bisa persingkat, cara untuk menjadi Jaka dan Rara Kota Cirebon itu adalah bagaimana cara kita mempresentasikan diri kita. Bagaimana menumbuhkan aura positif dalam diri kita, bagaimana cara kita berbicara, cara kita berpikir, cara kita menanggapi sesuatu, critical thinking, itu sangat penting banget bagi seorang Jaka dan Rara. Jadi yang menjadi penilaian nomor 1 di Jaka dan Rara itu selain mungkin ada faktor fisik dan lain-lain, itu cara berpikir. Boleh dikasih contoh nggak nih, misalnya apa gitu loh? Cara berpikir itu boleh ditambahin sama Cesi. Mungkin sistem penilaian Jakarta itu dari awal kita datang nih audisi itu tuh udah dinilai dari tahap wawancara, itu tentang pengetahuan, tentang bahasa. Itu kita nampilin bagus juga waktu itu di Ruangnya ya. Kita ngambil bakat. Waktu itu Cesi nampilin apa tuh? Nari batik. Nari batik. Farel apa? Waktu itu nari topeng. Baik. Terus kita juga ada event apa namanya? Outbound. Nah itu juga salah satu karena kita yang harus tangguh kan jadi pemuda, jadi itu benar-benar penilaian itu sedetail itu. Jadi itu salah satu penilaian serta rahasia-rahasia juga gitu ya. Kalau misalnya mau menang di Jakarta, itu tadi yang udah dikasih tahu sama Farel sama Cesi. Banyak penilaian dari awal pun ternyata sebenarnya juri itu sudah menilai gitu ya. Jadi sekali lagi gimana cara kita untuk mengembangkan diri kita di situ, udah terjun ya udah langsung aja kita explore. Kalau itu mah apa ya, kalau bahasa kita tuh biasanya dipamerin aja semuanya kemampuan yang kita miliki. Ya nggak sih guys? Gitu ya. Nah saat itu pula nih kalau misalnya kalian udah ngerasa yang kayak oke lah ya, bakat aku udah dikasih tahu semua segala macam gitu ya, pernah nggak sih ngerasa nervous saat mengikuti kompetisi Jakarta? Farel atau Cesi deh, siapa dulu? Farel ya, saya deh. Mungkin kalau nervous tuh pasti sih Kak. Pasti itu lagi di momen apa sayang pas nervousnya? Apa disuruh presentasi maju ke depan tiba-tiba yang oh my god belum menguasai materi atau gimana tuh saat itu? Mungkin gini nih, fakta uniknya saya dan Cesi itu dari awal memang kurang terlihat, kurang bersinar dari awal audisi. Kita tuh redup ketika di grand final justru meledak. Oh my god, keren banget, gila. Jadi fakta unik kayak gitu. Jadi dari awal kita emang gak nunjukin banget kita berkompeten dari awal. Diam karena bener kata Cesi, dari awal kita tuh masih insecure. Dari awal insecure, ketika mendekati grand final karena banyak dukungan, akhirnya semangat banget. Dan kalau misalnya ditanyain nervous nggak? Nervous banget awal-awal. Bahkan saya waktu karantina itu pas di tes pidato, itu benar-benar cuman setengah, bahkan nggak nyampe setengah itu udah berhenti. Saking gugupnya. Tapi entah kenapa ketika kita grand final itu nggak ada rasa gugup sama sekali ya Cesi. Jadi menggebu-gebu, tiba-tiba kata beberapa juri, banyak yang bilang bahwa aura kita di grand final itu positif banget. Oh my god, aura, ya, auranya aura-auran langsung ya. Dan itu semuanya positif sehingga bikin dewan juri itu jadi melihat semua ya ke Farel sama Cesi, betul ya? Tapi saat itu memang udah digandengin jadi satu. Belum. Oh belum.
Beda Belum. waktu itu pas Waktu itu beda, pasangannya beda. Beda. Wow, oke. Cesi sendiri waktu itu di momen apa saat Cesi ngerasain kayak yang oh my god aku nervous banget nih gitu. Saat di momen apa? Saat di momen unjuk bakat kali. Unjuk bakat. Kenapa? What's wrong? Biasanya bukan nari soalnya. Oh, oke. Terus waktu itu kayak mau apa ya? Terus waktu itu mendadak untuk ikut nari. Narinya apa waktu itu yang ditampilin? Yang tari batik khas Cirebon. Tari batik khas Cirebon. Belajarnya sempat lama mungkin apa? Iya, belajar dulu. Atau 1 bulan. tahu bulat mendadak banget belajarnya gitu? 1 bulan pas lagi di Jakarta. Oh gitu. Oke, itu yang bikin jadi kayaknya aduh Baru pertama nari nih. pertama kali nari nih, gue malu-maluin nggak ya, bisa nggak ya, kadang gitu ya, insecure-nya langsung ya. Oke. Mungkin sedikit fakta unik di tahun kita nih Kak. Kenapa ini tuh? tuh banyak banget yang tahu bulat. Dalam arti tahu bulat ini Dadakan. menantang diri banget. Jadi Oh. awalnya bakat mereka apa, pas buka bisa mereka pengen mencoba hal yang baru. Iya, pada Dan- keluar dari zona nyaman ya. Dan itu bener-bener disaksikan warga Cirebon karena di depan balai kota Kak. Jadi bener-bener tahu bulatnya tuh positif. Oh, Jadi oke. bener-bener mereka tuh pengen menantang diri mereka keluar dari zona nyaman. Ya biasanya bakatnya apa, nampilinnya Iya. apa. Oke. Nih, tapi semuanya everything's gonna be okay kan? Oke. Lancar ya Lancar semuanya banget, ya. iya. Itulah biasanya karena kita udah berpikiran positif ketika perform ya udah semua anggap aja gitu ya, nggak ada yang ngelihat ya. Karena gimana pun juga nanti mau kita jadi pemenang atau kita tidak jadi pemenang sekalipun ya udah tercebur menjadi public figure ya, guys ya. Yo, mau nggak mau harus dilakukan, betul? Oke, nah ini kalian berdua kan udah jadi pemenang dari Jakarta Utama nih 2022 ya, karena 2023 kan nanti OTW lah ya, gitu Iya. kan ya, lagi mau berlangsung juga. Setelah menang jadi Jakarta tuh, lu ngapain sih pada gitu? Pada ngapain gitu? Abis jadi Jakarta ini terus kegiatannya ada apa aja gitu, ngapain gitu? Biasanya kan kalau orang-orang awam di luar sana pasti kan ini ya, penasaran. Iya terus Farel sama Cesi ngapain ya gitu, kegiatannya ngapain gitu. Farel boleh deh cerita dulu. Banyak banget ya Kak Cici ya. Oh my god. Jadi banyak. Pertama ke kelurahan. Dari kelurahan karena waktu itu kita wakilin kelurahan. Kalau aku kelurahan kesepuhan. Kalau aku dari Kelurahan Panjunan lah. Kalian berdua sibuk banget dong ya berarti ya. Iya kan waktu iya. itu kita pengabdian. Oke. Kelurahan masing-masing. Waktu itu aku di kelurahan kesepuhan itu selama 2 minggu. Oke. Jadi kita ke sana, soan sama warga sana, terus habis itu sama Pak Lurahnya, ikutin posyandu. Terus oke. habis itu waktu itu bikin website juga buat kelurahan kesepuhan, terus nyari potensi apa aja sih di setiap kelurahan tuh. Oke, kalau Farel waktu itu? Saya waktu itu bikin dokumentasi, terus mengekspos lagi di kebetulan di Panjunan kan yang terkenal etnis Arab nih Kak. Betul, Waktu betul. itu tuh program saya di Panjunan juga mengekspos lagi etnis Arab dari mulai budayanya, culture-nya, kulinernya. Maka sangat menarik banget itu. Oke, terus tadi kan sempat cerita juga ya pas waktu sebelum kita tag ya, ada kegiatan sampai keluar kota juga ya? Oh iya. Oh, iya. Kemana aja keliling-kelilingnya? Bandung, Yogyakarta sama Purwakarta. Oh ya Purwakarta. Oke, nih ya, biasanya nih ya, kalau udah ngomongin tentang tugas, ya kan, udah ngomongin tentang kegiatan, kerjaan, dapat uang saku gak sih? Ini, spill dong gitu ya. Ini biasanya friend-friends kepo nih kan, pasti kan kalau friend-friends di luar sana, kalian kan udah capek ya, Farel, Cesi gitu loh, dapat uang ini gak sih gitu lah, uang saku gitu kan? Atau biasanya kalau orang friends bilang tuh gaji gitu, gimana sih saya itu? Mungkin kalau gaji pokok bulanan yang rutin mah enggak, cuma mungkin itu dapat uang saku setiap kali penugasan. Oke, per tugas ya. Tugas. Oke, jadi kalau misalnya tugasnya emang lagi ke Yogyakarta, ya nanti bakal ada juga uang Ada sakunya juga uang gitu ya. Enak kok, tenang. Jalan-jalan dulu. Jalan-jalan. Udah jalan-jalan dibayar pula ya kan, semuanya serba gratis, tinggal duduk cantik, bawa pakaian dan bawa diri pastinya Iya, ya. Oke, friends, ini pasti penasaran juga kan friends yang ada di luaran sana nih yang lagi nonton podcastnya saya. Selama mengemban tugas di Jakarta Kota Cirebon 2002 ini sebagai Jakarta Utama Kota Cirebon 2022, Cesi sama Farel suka dukanya apa sih? Ada nggak suka duka selama menjadi Jakarta Utama? Kalau ditanya suka duka banyak banget sih.
kita banyak banget dapat pengalaman baru di Jakarta. Dari mulai mungkin karena kita udah terjun di public figure juga, udah terjun sebagai Jaka dan Rara. Tentunya apalagi kalau keluar penugasan pakai selempang itu harus banget jaga image, harus banget jaga sikap, dan juga bakal jadi perhatian warga sekitar. Dan kalau ditanya sukanya apa, banyak banget, jalan-jalan, uang saku, yang bahkan nggak dari awal kita menang pun kita nggak expect sana aja sih. Kita nggak expect, kita dari awal expect menang itu ya buat dikirim ke Mojang Jajaka. Tapi ternyata di samping Mojang Jajaka itu banyak banget positifnya. Itu kurang lebih suka dukanya ya, yang Farel rasain ya. Kalau Cesi sendiri suka dukanya apa? Yang pasti lebih banyak sukanya ya, karena benar-benar banyak explore banyak hal banget di sini, dari mulai tutur kata, terus habis itu self grooming itu juga diajarin, cara makan itu juga diajarin. Jadi benar-benar di sini itu banyak banget hal-hal baru yang bakal kalian dapetin. Jadi nggak rugi banget ikut Jakarta gitu. Cara make up yang baik dan benar, beauty class ya sayangnya ada ya. Wow. Terus habis itu cara table manner itu ada. Terus pokoknya kalau dukanya paling kemarin tuh sama skripsi bentrok. Jadi akhirnya harus manajemen waktu yang padat banget, jadi tapi untung bisa kejadian. Sebelum nanti kita masuk ke part 2 nih, karena kita nanti ada part 2-nya ya friends ya. Ini Farel sama Cesi kan udah bangga banget sama diri sendiri ya. You say something to yourself. Ucapin dong terima kasih yang sebesar-besarnya untuk diri sendiri deh Farel dulu. Karena sudah mengikuti perjalanan sampai dengan sejauh ini, kan udah bangga juga sama diri Farel sendiri. Yang tadinya insecure sekarang jadi yang gitu ya. So, silakan. Mau ngucapin apa buat diri Farel sendiri? Baik, mungkin untuk diri saya sendiri, saya mau terima kasih banget bahwa saya sudah sekuat ini. Yang bahkan dari awal saya nggak nyangka banget bahwa proses pendewasaan saya justru di sini. Dan buat diri saya tetap semangat. Dan buat anak muda di luar sana yang mau ikut Jakarta, mungkin saya mau kasih masukan nih. Ketika kalian ikut Jakarta, itu nggak menang pun kalian bakal dapat banyak banget ilmu. Jadi diubah persepsinya, ikut kompetisi itu bukan untuk menang, tapi untuk mengembangkan diri. Mengembangkan diri dan juga cari pengalaman. Iya, betul. Udah itu aja? Itu aja. Cesi. Kalau buat diri saya sendiri, terima kasih untuk buat mau berjuang sampai saat ini, udah bertahan juga ngikutin dari awal sampai akhir sampai sekarang di titik ini. Dan untuk di luar sana, buat teman-teman yang mau ikutan, jangan lupa jangan takut dulu, pokoknya harus dicoba dulu, jangan takut untuk mencoba. Kalau bukan sekarang, kapan ya? Seru banget friends ya. Pokoknya ini nanti kita akan ada part 2-nya dari obrolannya di SEA Podcastnya Ara bareng sama Farel dan juga Cesi sebagai Jakarta Utama Kota Cirebon 2022 ya. Jadi tunggu kita di part 2-nya. Jangan lupa ya untuk bisa follow juga Instagramnya. Boleh dikasih tau dong Instagramnya Farel sama Cesi ada di mana? Di sini nih. Dan juga Instagramnya dari Jakarta ada di sini ya. Ya udah kalau gitu kita nanti bakal lanjut lagi ya friends ya ke part 2-nya dari SEA Podcast bareng sama Jakarta Utama Kota Cirebon 2022.